Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah keluarga, dalam unit-unit pelayanan, dalam persekutuan jemaat kita di Jemaat GPM Samlaki. Di saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab pertama Tawarik pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Marilah kita siapkan hati dan hidup kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Pada kesempatan ini kami berjumpa sebagai persekutuan anggota-anggota jemaat Tuhan di rumah-rumah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan datanglah, berfirmanlah kepada kami dalam persekutuan ibadah keluarga yang berlangsung di rumah-rumah kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Tawarik pasal 11 ayat 15 sampai 19 demikian. Pahlawan-pahlawan Daud. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu, mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya. Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saudara-saudara persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema bulanan kita adalah manusia dan alam saling menghidupkan. Dengan panduan tema mingguan, merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk, maka kita semua diberi kesempatan untuk mendalami apa rencana Allah dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana tanggung jawab saudara dan saya sebagai persekutuan orang-orang percaya untuk merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk. Kita sama-sama mengetahui, saudara-saudara, bahwa air mempunyai peranan penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, bukan saja manusia. Fungsi utama yang dimiliki oleh air yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup, agar sebagai manusia
dan seluruh alam semesta dapat melanjutkan kehidupannya. Itulah sebabnya semua makhluk hidup memerlukan air. Manusia memerlukan air untuk diminum, bahkan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat bertahan hidup tanpa air. Selain digunakan untuk minum, air juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kita lainnya. Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini, sebab semua makhluk tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kisah bacaan kita hari ini dituliskan bahwa sebuah peperangan melawan orang Filistin, bangsa Israel dipimpin oleh Daud. Daud pada saat itu merasa kehausan dan ingin meminum air dari perigi atau sumur Bethlehem. Tetapi sayangnya perigi itu terletak di wilayah yang dikuasai oleh orang Filistin yang adalah musuh mereka. Namun demikian ada 3 orang pengikutnya memberanikan diri untuk menerobos masuk ke perkemahan orang Filistin untuk mengambil air bagi raja mereka. Dan mereka memang berhasil membawa air kembali untuk diminum oleh Daud. Walaupun nyawa mereka sebagai taruhannya, namun bagi Daud air itu begitu berharga. Sebab ada 3 nyawa yang nyaris hilang menjadi korban untuk mendapatkan air tersebut. Oleh sebab itu Daud tidak meminumnya, melainkan menjadikan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Di sini saudara-saudara, air menjadi simbol kasih dan kesetiaan dari 3 orang pengikut Daud, yaitu mereka bertindak sebagai para kepala pasukan. Tetapi Daud sekali lagi telah menjadikan air sebagai simbol dan kesetiaannya kepada Tuhan yang sangat mengasihi hidupnya dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini kita sama-sama mendapati bahwa relasi kehidupan antara Daud dengan Tuhan, tetapi juga relasi antara Daud dengan para pengikutnya. Air menjadi simbol kesuburan, simbol kebersihan, dan simbol kehidupan. Dan karena itu tanggung jawab untuk merawat air menjadi sumber kehidupan adalah tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada